Alhamdulillah, alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sadaqallah wa sadaqan nabiyyu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, pemberiannya kepada kita. Maka alhamdulillah pada sore hari ini anak-anakku yang tercinta, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik bisa hadir pada sore hari ini, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mengadakan mabit, kita nginep bersama. Kita merasakan bagaimana rasanya menjadi santri dan santriwati. Siap semuanya? Siap menerima ilmu? Siap digigit nyamuk? Siap berpisah dari bully kesayangannya? Kita belajar mandiri ya. Kita belajar menjadi siswa-siswa mandiri, siswa-siswa penerus bangsa. Maksudnya begitu kan? Siswa-siswa penerus bangsa. Siswa-siswa penerus bangsa harus siap mandiri, siap untuk jauh dari orang tua. Ya, siap semuanya. Kemudian sholawat serta salam terus kita ucapkan, kita dakwahkan, kita biasakan terucap di lidah kita, yaitu kepada siapa? Kepada siapa sholawat kita ucapkan? Iya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya contoh kita, suri tauladan kita yang wajib kita ikuti. Gaya hidupnya, gaya bicaranya, semuanya wajib kita ikuti, karena beliaulah yang pantas jadi satu-satunya idola bagi kita. Maka marilah kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan Bapak Arif Rahman selaku Ketua Yayasan Ar-Rahman, yang sama-sama juga hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan Bunda Sulistiawati selaku Kepala Sekolah Unit PKIP dan SD Galbani, para rekan-rekan guru, yanda-yanda dan mudah-mudahan sekalian yang mudah-mudahan selalu Allah muliakan, amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang tercinta dari kelas 4, kelas 5 dan kelas 6, mudah-mudahan hari ini menjadi cikal bakal, menjadi bahan untuk kita satu langkah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sambil menunggu waktu maghrib, marilah kita sama-sama sedikit mendengarkan kisah satu-satunya manusia yang paling mulia, bahkan kemuliaannya melebihi seluruh alam semesta. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit nanti Bapak buka kisahnya,
kisah beliau dari sebelum dilahirkan hingga beliau di usia remaja. Karena insya Allah di tahap remaja sampai beliau menjadi seorang nabi akan dilanjutkan oleh Pak Aspi dan Bunda Ita nanti di malam hari ya. Kalian ya enggak? Nabi Muhammad lahir di mana? Lahir di mana? Tanggal berapa? Betul sekali, sudah pinter-pinter semua ya. Rabiul Awal itu bulan berapa ya? Di bulan Hijriah. Coba, bulan Rabiul Awal. Ada yang apa enggak? Bulan-bulan Islam. Nah, kalau bulan Masehi apa enggak? Hafal ya? Apa yang hafal? Maju. Hafal enggak? Rasulullah dilahirkan di 12 Rabiul Awal. Haram atau Muharram. Ya. Nanti pelajaran agamanya dihafal lagi ya, bulan-bulan Islam. Ini penting karena banyak sejarah-sejarah Islam itu mencatat dengan tanggalnya Islam, bukan dengan tanggal Masehi. Karena untuk apa? Agar agama Islam itu menjadi tolak ukur masyarakat dunia ya nanti itu pelajaran nanti ya. Nanti kita di pelajaran agama kita perdalam lagi itu. Kota Mekah, tahu nggak kota Mekah di mana? Di mana kota Mekah? Di Arab Saudi. Julukan kota Mekah apa? Apa namanya? Mekah apa? Gak ada yang tahu? Mekah apa? Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau Mekah apa? Gak ada yang tahu ini? Beneran gak ada yang tahu ini? Mekah apa? Madinah Al-Munawwarah. Kalau Mekah apa? Itu nama-nama surat. Kalau surat yang dituliskan di kota Mekah namanya Makkiyah, kalau di kota Madinah namanya Madaniyah. Mekah apa lagi? Belum tahu. Apa Mekah yang mulia? Artinya Mekah yang dimuliakan. Ayo. Mekah apa? Madinah Al-Munawwarah. Mekah Al-Mukarramah. Astagfirullahaladzim. Mekah yang dimuliakan. Aduh. Ini baru nama kota Mekah aja belum tahu ini. Ingat Madinah Al-Munawwarah. Mekah Al-Mukarramah. Dulu, sebentar, tidak ngobrol, dengarkan, ingat, setiap yang Bapak ucapkan, istilah atau nama atau itu nanti akan Bapak tanyakan, nanti jadi materi kita ya, jadi bahan ujian pada maghrib malam hari ini. Ingat, tadi Madinah Mekah Al-Mukarramah. Mukarramah dari kata karim mulia, Mekah yang dimuliakan, Al-Mukarramah. Makanya disebut dua kota suci, yaitu Madinah Al-Munawwarah dan Al-Mukarramah. Ingat ya. Dulu di kota Mekah sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi Muhammad, Nabi yang kita cintai lahir, dulu keadaan masyarakatnya ya, atau keadaan alamnya, dulu itu Mekah gersang, panas seperti apa? Panas yang tadi belum seberapa dengan panasnya kota Mekah. Dulu ya, zaman dahulu Mekah itu panas, gersang, berbatu, karena masyarakatnya masih sedikit. Kemudian bagaimana gaya hidup masyarakat kota Mekah dahulu? Tadi
disebut masa jahiliyah. Artinya jahiliyah. Masa kebodohan. Nah, tahu semua ya? Tahu nggak? Masa jahiliyah, zaman kebodohan, masa kebodohan. Kenapa disebut zaman kebodohan? Ada yang tahu nggak? Kenapa disebut kebodohan? Apakah orang yang bodoh-bodoh? Apakah orangnya tidak bisa nulis? Apakah orangnya tidak bisa membaca? Nah, kenapa disebut masa kebodohan? Kalau orang bodoh ciri-cirinya apa coba? Tidak bisa apa? Tidak bisa pikir. Apa iya orang Arab dulu tidak bisa pikir? Terus kenapa disebut masa jahiliyah, zaman jahiliyah? Kenapa coba? Karena apa? Salah satunya itu. Kemudian apa lagi? Karena apa? Ini karena mereka tidak mengenal agama tauhid. Dengarkan nanti ya. Diingat nih, ini karena nggak bawa buku, diingat ya. Kenapa disebut masa zaman jahiliyah? Jahiliyah kebodohan. Orang tidak, orang Arab dulu bisa pinter, orang Arab dahulu tahu nggak pinter. Tapi disebut bodoh. Kenapa? Pintar berdagang. Orang Arab dahulu pintar berdagang, pintar bikin puisi. Nih yang gadis-gadis ya, salah santriwati, kalau dengar puisi orang Arab dahulu bisa klepek-klepek. Karena apa? Karena saking terpesonanya, terpesona dengan puisi orang-orang Arab dahulu. Karena sangat indah, tutur katanya indah, kata-kata yang dipilihnya indah. Ingat, tadi apa? Nih, baru berapa detik nih. Apa yang dimaksud dengan zaman kebodohan? Tunjuk tangan yang bisa. Apa coba? Apa coba? Nggak bisa bikin iPhone. Apa? Karena mereka tidak mengenal agama mereka. Baru berapa detik? Coba yang coba dia. Apa yang dimaksud dengan zaman jahiliyah? Zaman kebodohan. Yang coba. Zaman Yang kebodohan. Zaman kebodohan. Kenapa disebut zaman kebodohan? Karena mereka belum tahu agama tauhid. Betul sekali. Alhamdulillah. Kalau tadi ditanya astagfirullah, orang alhamdulillah. Udah pada ngerti ya? Alhamdulillah ya. Dulu kita ingat. Terus ketika Rasul belum lahir, masyarakatnya cerdas, pintar berdagang, sangat cinta kepada sukunya, namun mereka bodoh terhadap agama. Setiap orang yang mengaku pinter, baik itu dia sarjana misalnya, atau dia profesor, atau dia punya gelar yang setumpuk, tapi ketika dia jauh dari agama, tidak mengenal agama, itu tetap disebut jahil atau bodoh. Karena apa? Karena agama lah yang akan menjadi penolong mereka. Karena kehidupan di dunia itu hanya sementara. Betul sekali. Ingat, orientasi kita, tujuan hidup kita, yaitu untuk akhirat. Maka semuanya, niat kita, gerak kita, sekarang kamu belajar di sekolah Islam, alhamdulillah, maka niatkan untuk mencari akhirat. Apapun cita-cita kalian ya. Kembali kepada masa jahiliyah tadi. Dulu orang Arab sudah mengenal ibadah haji. Tahu nggak ibadah haji? Ibadah haji itu rukun keberapa sih di rukun Islam? Coba nih, rukun keberapa? Rukun Islam ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Dulu orang Arab
saat sebelum ada Islam, sebelum Nabi Muhammad lahir. Tuh yang belakang yang ngobrol, coba anak dari tes bisa nggak? Tuh siapa tuh yang ngobrol tuh? Nanti kalau dites kalau nggak bisa, bapak hukum. Mau nggak dihukum? Suruh baca Al-Quran 1 malam 30 juz, mau nggak? Harusnya mau ya, Anda berpahala. Makanya dengarkan. Semua yang Bapak sampaikan harus didengarkan, karena nanti akan jadi bahan pertanyaan. Kembali lagi, dulu orang Arab itu udah mengenal istilahnya puasa, haji, bahkan zakat juga ada. Cuma cara mereka berhaji, berzakat, berpuasa itu tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah, hukum-hukum tauhid, agama tauhid. Ingat, di Mekah dulu sebelum ada Islam, mereka mengenal namanya ajaran Ibrahimiyah, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Makanya ada istilah haji. Nabi siapa yang pertama kali? Ingat nih, yang pertama kali membangun Ka'bah. Siapa? Anaknya siapa namanya? Alhamdulillah, berarti saya, berarti pelajaran agamanya diserap ya. Dulu orang Arab ketika Nabi belum lahir itu sudah berhaji. Istilahnya tawaf, pernah tawaf, mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu sudah ada sebelum Nabi lahir. Tapi tahu nggak caranya? Mereka bertawaf itu dengan tidak menggunakan pakaian. Coba, ayo. Iya, ya ini makanya disebut bodoh. Mereka beribadah, tujuan ibadah menyembah Allah, tapi caranya salah. Dan lagi dulu di Ka'bah itu ditempelkan atau diberi patung-patung, berhala-berhala. Nih, Bapak tanya nih, ada nama berhala, 3 berhala yang paling terkenal dulu disembah oleh orang Quraisy sebelum Nabi lahir. Satu apa namanya? Lata, Uzza, Manat. Alhamdulillah, berarti guru agamanya bener nih ngajarinnya ya. Masih ingat pelajaran agamanya. Tuh, udah berapa tadi tuh? Udah berapa istilah tuh yang kita sebut? Tadi istilah yang pertama apa? Madinah Mekah Terus tadi nama berhala apa? Terus tadi zaman jahiliyah punya apa? Nah, zaman kebodohan dulu ya. Ini sebelum Nabi Muhammad lahir. Ini orang Quraisy dahulu pinter berdagang, pinter memanah, pinter membuat sair, pinter membuat berisi, tapi tetap disebut bodoh karena mereka tidak mengenal agama tauhid. Kemudian ini yang paling kebiasaan buruk, yang paling menakutkan bagi kaum Hawa. Ya. Bagi santriwati dulu, orang Arab tadi pagi sudah dijelaskan kelas 3 sama kelas 2 kelas 1. Dulu orang Arab sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, punya kebiasaan yang sangat buruk. Kebiasaan ini berkaitan dengan gengsi, rasa kejantanan. Apa kebiasaannya? Ada yang tahu nggak? Apa Nabila? Betul sekali, membunuh bayi-bayi perempuan yang baru lahir. Dulu orang Arab itu ya, orang Quraisy terutama di Mekah, kalau anaknya lahirnya perempuan itu malu sekali, malu bingit, malu pakai bingit ya, malu banget. Saking malunya, ini anak bayi baru keluar ceprot, udah langsung dikubur. Bayangin, masih hidup, bukan udah wafat ya, masih hidup. Bayangkan, kalian bayangkan deh, bayangkan dulu. Kalau kalian ini depan-depan di santriwati lahir di zaman itu, mau nggak? Mau apa enggak? Iya, makanya bersyukur ya, bersyukur lahir di zaman ini, lahir sudah jadi Islam, karena hidayah Islam itu
adalah nikmat terbesar, karunia terbesar bagi seorang muslim. Karunia rezeki dari Allah yang paling terbesar itu agama. Bukan mobil kita, bukan motor kita, bukan rumah kita, bukan handphone kita yang canggih itu, bukan. Tapi karunia terbesar itu yang diberikan Allah kepada kita, yaitu agama. Maka ketika kita jadi muslim, ucapkan alhamdulillah. Itu ya. Itu baru cerita sedikit mengenai kebiasaan buruk bangsa Mekah sebelum Nabi Muhammad lahir. Kemudian kebiasaan buruknya yang lain lagi, yaitu suka berjudi. Nah, siapa yang suka main judi nih? Ada enggak? Sekarang lagi itu judi selap paling gampang ini. Ini anak-anak cowok nih, anak-anak santri. Kalau bapak saksikan ada yang orang tuanya bilang ada yang main judi slot di handphonenya, bapak hukum. Soal berat-beratnya. Sudah, tidak boleh saling menyalahkan. Ingat, nasihat itu buat diri kalian sendiri, ya, buat diri kalian sendiri. Ingat tadi kebiasaan buruk orang Arab yang pertama membunuh anak perempuan, bayi perempuan di umur hidup. Kemudian yang kedua suka main judi. Siapa di sini yang suka main boneka capit? Ayo, boneka capit itu judi ya. Ayo, boneka capit itu judi. Jangan main boneka capit. Santriwan, santriwati, SDIK Albani dilarang, tidak boleh, haram hukumnya main judi, main capit ya, capit boneka itu hukumnya haram ya. Capit boneka tidak boleh. Sudah. Tadi kebiasaan buruk. Kalau sarap satu apa tadi? Kedua, ketiga, ketiga apa? Ada yang tahu nggak? Perempuan. Oh, menyembah berhala, ya, menyembah berhala. Tadi berhala apa namanya? Lata, Uzza, dan Manat. Kemudian ada lagi kebiasaan buruk bangsa Arab, yaitu fanatik suku. Fanatik suku ngerti nggak? Di kita kan ada nih. Ada yang orang Jawa, mana orang Jawa? Iya. Banyak orang apa ya? Sunda. Mana Sunda? Nah, orang Betawi mana orang Betawi? Nah, ada orang Betawi. Mas saya Sunda, bapak saya Jawa. Aneh, saya orang Betawi. Dulu orang Arab itu saking fanatiknya suku, dengarkan, jangan ngobrol. Dengarkan, saking fanatiknya suku, ada selisih sedikit, mereka perang. Pasti perang, bunuh-bunuhan. Itu setiap masalah yang timbul di antara mereka pasti diselesaikan dengan perang. Itu kebiasaan buruk bangsa Arab dahulu. Salah satunya fanatik suku. Dikit-dikit perang, dikit-dikit berantem. Karena apa? Gengsi. Misalnya orang Jawa sama orang Sunda, katain orang Sunda ngatain orang Jawa, tersinggung orang Jawa, perang itu. Orang Jawa dengan orang Sunda perang. Karena apa? Fanatik suku. Nah, ada berapa tadi itu udah? 4 ya. Tidak ngobrol, disimak. Nanti yang ngobrol Bapak tandain ya. Pengurang 1 tadi pengurangan poin udah pasti. 2, tidak dapat nilai yang bagus. 3, ada hukuman. 4, nanti jatah makannya bisa dikurangin ya. Ya, ayo, makanya jangan ngobrol, simak baik-baik. Sudah, itu kisah sedikit mengenai bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad lahir. Kemudian mari kita mengenal sedikit kisah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama perlu kita ketahui nasab beliau. Pasti apa nih? Nasab apa nasab? Nasab apa nasab? Keturunan.
Nasab apa? Keturunan. Nah, tuh udah berapa istilah tadi tuh? Nasab ya, nasab. Ayahnya siapa ayahnya Nabi kita? Abdullah nama ayahnya. Sayyidina Muhammad. Itu namanya Abdullah, nama ibundanya Aminah. sudah banyaknya dengar kisahnya, udah banyak dengar kisahnya belum? Ketika Nabi Muhammad dikandung oleh ibunya, ayahnya wafat umur berapa? Wafat ketika dalam kandungan, ayahnya meninggal. 8 bulan. Apa? Sudah 3 bulan. Ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan, 6 bulan ya. 6 bulan di kandungan, wafat ayah tercinta. Berarti di 6 bulan, bayangkan ketika beliau masih dalam kandungan, ini ujian sudah menerpa beliau, sudah diuji dalam kandungan, sudah diuji, coba. Ayahnya sudah meninggal. Di sini ada yang ayahnya udah meninggal belum? Meninggal ya. Tidak bayangkan. Kalau kalian bayangkan dulu, jangan ini. Bayangkan aja dulu. Kita masih dalam kandungan, kita masih ayah kita udah meninggal. Begitu kita lahir, sudah nggak ada ayah. Ayah mana ayah? Bapak mana bapak? Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, ayah sudah tidak ada. Terus itu ujian pertama yang beliau terima. Ujian pertama yang Nabi Muhammad terima. Kemudian ketika usia berapa ibu beliau bapak atau meninggal? 6 tahun ya. Coba sudah 2 kesedihan nih. Umur 6 tahun, umur 6 tahun kita sekolah di apa sih, TK atau SD kira-kira? Masih TK ya, masih TK. Ada masih kelas 1 mungkin. Kita masih SD, dan masih TK. Ibu kita meninggal, coba sedih nggak? Sedih nggak? Sedih ya, pasti sedih sekali. Ayahnya meninggal jadi yatim, ibunya meninggal jadi piatu. Jadilah Nabi kita jadi yatim piatu. Di umur 6 tahun, bayangin, kita masih sedang baru tumbuh, baru ngerti. Ini ibu kita, ibunya meninggal. Sedih sekali ya, sedih nggak? Kemudian beliau setelah jadi yatim piatu diasuh oleh siapa? Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Ketika usia berapa beliau disusui di kampung? Nih, ini penting ya, ini penting buat pendidikan kalian. Dengarkan, jangan ngobrol. Dulu Arab itu ya, ketika Nabi masih kecil ya, sudah kotor dengan berbagai macam kemaksiatan, dengan pergaulan yang bebas, dengan suasana lingkungan yang buruk. Banyak orang yang berjudi, banyak orang yang terbiasa mengucapkan kata-kata kotor. Nah, ini penting nih. Siapa yang terbiasa mengucapkan kata-kata kotor?
Ini harus dirubah nih. Mulai malam hari ini tidak boleh ada lagi yang mengucapkan kata-kata kotor. Baik yang santriwan, santriwati tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Ya? Seperti nih. Sudah, tidak ngobrol, dengarkan. Kemudian Nabi Muhammad dititipkan kepada siapa? Disusui kepada siapa? Kalimat Sa'diyah dari Bani apa? Siapa yang menyusui beliau? Namanya Kalimat Sa'diyah dari Bani apa? Bani Sa'ad. Makanya beliau disebut Kalimat Sa'diyah karena beliau dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini adanya di kampung pedalaman. Kenapa Nabi Muhammad dititipkan ke kampung, ke pedalaman ketika masa beliau sedang tumbuh menjadi anak-anak? Satu, menghindari pergaulan bebas di kota Mekah yang tadi sudah tercemar dengan kebiasaan yang buruk, berjudi, dengan kata-kata kotor. Makanya beliau dititipkan ke kampung yang masih sejuk, yang masyarakatnya masih gemah ripah lau jinawi. Arti gak nih? Belum ada ya di pelajaran apa nih gemah ripah lau jinawi. Dulu apa ada di pelajarannya? Di PPKN atau PMP kalau nggak salah. Ya, masyarakat Bani Sa'ad saat itu masih adem, kata-katanya masih bersih, ucapannya masih bersih. Orang tua masih mengayomi yang muda-muda. Yang muda-muda nih, yang santriwan-santriwan yang masih hormat sama guru, masih hormat sama orang tua. Tuh Bani Sa'ad dulu. Makanya Nabi Muhammad dititipkan ke sana supaya apa? Tumbuh kembangnya jadi anak-anak yang sopan. Yang 5S, apa 5S? Ya, ini dari zaman dahulu, orang-orang dahulu juga sudah mengenal namanya 5S, cuma tidak disebut. Nabi Muhammad ketika kecil dititipkan ke Bani Sa'ad yang masyarakatnya tadi masih sopan, santun, salam, senyum. Ini di kita nih, anak-anak nih, setiap hari Bunda Yandanya bilang, mari kita galakan 5S. Tapi pada kenyataannya, ya sangat jauh sekali. Beda jauh. Teman sama teman masih suka ngejek-ngejek. Ya. Ngatain bapak. Teman sama teman tidak mengucapkan salam. Bapak dengar, bapak sangat bukan jarang ya, tidak pernah mendengar kalian mengucapkan salam dengan teman kalian. Kenapa? Coba dibiasakan. Coba dibiasakan. Dibiasakan, ini kan sudah ada slogannya 5S, salam, santun, senyum, Salam dari sapa, apalagi sopan. Ya. Bapak tidak pernah mendengar sekalipun teman sama teman assalamualaikum, misalnya suka dengan syarat assalamualaikum syarat, tidak pernah. Padahal ini doa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, saling mendoakan. Bahkan sama guru-guru juga sekarang udah mulai agak jarang. Baru datang cuma dengar aja. Nggak, assalamualaikum Bunda, assalamualaikum Yanda, assalamualaikum Bapak. Kepada siapapun, ingat, nih perbuatan yang paling mulia nih. Perbuatan paling mulia mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun tidak kamu kenal. Ini perbuatan sangat mulia sekali. Iya, dipraktekkan ya untuk ya. Ingat nih, udah berapa tadi tuh? Perbuatan yang sangat mulia yaitu apa? Mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Mohon maaf Pak, udah berapa Pak? Nanti kita 15 menit lagi dari jam 6. 5 menit lagi ya. Oh, pertanyaan. Resul kelompok yang banyak bercanda, kelompok 6, kelompok 5. Ya, ayo. Ini poinnya udah mulai dikurangin satu-satu Pak. Ya, ada
nanti bundanya akan mencatat ya. Kelompok 5, kelompok 6 nih. Bapak tanya dulu nih. Yang lain diam dulu ya. Yang lain diam dulu. Semua yang tadi Bapak sampaikan pasti akan Bapak tanyakan. Sebutkan di kelompok 5 dulu. Sebutkan 3 nama berhala yang paling terkenal pada saat zaman Jahiliyah. 1, 2, 1 lagi. Oh. Karena kelompok 5. Kelompok 5 ya. Bagus ya, berarti menyimak ya. Bagus, berarti menyimak. Kemudian kelompok 6. Kelompok 6. Apa nama julukan kota Madinah? Apa nama julukan kota Mekah? Ayo kelompok 6. Diam, yang lain diam. Madinah apa? Mekah? Suara siapa itu? Pak Faisal. Untung ada Faisal di kelompok 6. Ketolong jadi yang lain. Aman kalau ada Faisal. Baru disampaikan sebentar sekarang, mungkin masih pada ingat ya. Nanti akan ada sesi kedua, nanti disampaikan pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan. Ada nama, ada kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab, kemudian apalagi tadi? Apalagi tadi? Apa? Iya, ada 4 tadi ya. Kemudian apa lagi? Nasab, apa tadi nasab? Nanti kamu ingat itu ya, karena sekarang sudah mencatat, karena waktunya semakin sebentar lagi, mungkin sesi ini kita tutup dulu ya, Bos. Kita tutup dulu. Maghribnya jam 6 kurang ya, jam 6 kurang 10 kalau nggak salah. Jadi yang tadi udah pada mandi belum? Kalau udah mandi berarti kita langsung sholat berjamaah maghrib ya, nggak dulu mandi. Nanti pada maghrib ada apa? Mau ini ya, mau yang makan maghrib ya, Bu? Iya, habis maghrib ya. Ada yang puasa nggak di sini? Ada pasti. Iya. Nanti yang tadi sudah disampaikan sama Bunda Sulis bagaimana komposisi sholat maghrib berjamaah. Yang ikhwan santriwan di sini ya, santriwan di belakangnya di halaman sudah diperhatikan. Dan sekarang waktunya sudah mau mendekati maghrib, karena wudhunya juga kita pakai. Silakan untuk mengambil wudhu di tempat yang telah disediakan untuk santriwan di sana, santriwan di sana. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.